jumpa lagi bersama saya Aason di kanal On Air Podcast KPKNL Purwakarta. Kali ini kami kedatangan tamu Mbak Etik Setiawati. Selamat siang Mbak Etik. Selamat siang Aason. Hai Sobat Baraya. Ya, Mbak Etik ini Kepala Seksi Kepatuhan Internal di KPKNL Purwakarta yang sudah kami tunggu-tunggu, juga udah 1 abad mungkin Mbak Etik untuk bisa hadir di kami di podcast kanal On Air karena kesibukan beliau juga posisi sekarang itu sebagai ketua WBK yang tahun ini kita diikut sertakan untuk penilaian WBK di Kementerian Keuangan ya Bu. Siap. Jadi kita hari ini karena Mbak Etik itu ketua tim WBK dan tahun ini juga kita diikut sertakan WBK, kita ngobrol-ngobrol tentang WBK ya Mbak Etik ya? Siap, oke, biar Sobat Baraya juga tahu kan gitu. Iya, jadi WBK ini mungkin bukan hanya untuk informasi kepentingan internal kita juga, bisa juga dipakai untuk sebagai salah satu referensi jika ada instansi atau starter yang akan mengikuti WBK ini. Jadi ini WBK ini Mbak Etik ya, sebenarnya apa sih WBK itu Mbak Etik? Siap, terima kasih Aason atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baru kali ini kita bisa untuk podcast dengan Aason. Aason yang sudah sangat terkenal ya di podcast On Air KPKNL Purwakarta. Siap, jadi tahun ini kita KPKNL Purwakarta ditunjuk sebagai ikut serta untuk maju dalam penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Jadi maksudnya adalah pemerintahan kita di era ini itu ingin untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dari korupsi. Jadi untuk mewujudkan good government ya Pak Son, mungkin bahasa Inggris saya bahasa ala sananya belepotan. Jadi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan cara melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu dilakukan dengan cara apa? Jadi untuk mendukung itu kita tiap satuan kerja di instansi pemerintahan harus berpredikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau disingkat ZI, WBK, WBBM ya, kalau mungkin Sobat Baraya udah pada tahu gitu. Dan kebijakan ini sudah dituangkan di peraturan Permen-Pan RB ya, Aason dan Sobat Baraya. Jadi udah ada Permen-Pan RB nomor 10 tahun 2019 dan kemudian diperbaharui lagi dengan Permen-Pan RB nomor 90 tahun 2021. Di situ udah ada pedomannya untuk membangun ZI, WBK, WBBPN di lingkungan instansi pemerintah gitu. Itu berarti dari Menpan RB yang memberikan predikat tersebut ya? Iya betul. Jadi nanti kita dilakukan penilaian. Jadi seluruh instansi kemungkinan ke depannya baik nanti maupun pemerintah pusat semua instansi pelayanan publik kita harus berpredikat itu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi gitu. Ya itu Baraya tadi disampaikan Mbak Etik, penilaian WBK bagi instansi pemerintah itu perlu bukan hanya sebagai formalitas saja ya Mbak Etik. Betul. Jadi kita juga tidak bisa men-statement bahwa kita sudah WBK, tapi apa buktinya ya dengan penilaian WBK ini yang dari Menpan RB kita bahwa kita bisa mempunyai predikat WBK itu ada buktinya. Iya betul, gitu ya. Di pedomannya itu kita udah ada petunjuknya ya Aason dan Sobat Baraya. Jadi kita harus membangun lingkungan internal maupun eksternal kita. Jadi dengan di situ udah ada beberapa komponen ya dalam pembangunan, yaitu ada komponen pengungkit dan komponen hasil untuk bisa meraih itu. Jadi kita harus memenuhi komponen pengungkit, di mana di dalam komponen pengungkit itu dengan bobot 60% itu terdapat 6 area perubahan dan komponen hasil itu dengan bobot 40%. Jadi untuk pengungkit tadi 6 area perubahan yaitu meliputi manajemen perubahan, kemudian pengungkitnya itu untuk penataan tata laksana, kemudian penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan
peningkatan kualitas layanan publik. Itu yang harus kita untuk melakukan perubahan di 6 area itu. Jadi perubahan internal. Kemudian dari segi eksternal kita ada namanya komponen hasil. Dari semua yang telah kita lakukan di setiap pengungkit itu nanti akan ada namanya ukuran. Ukuran kita itu sudah melakukan WBK belum ya. Nanti itu dasar untuk dinilai oleh Pan RB. Jadi di dalam komponen hasil itu nanti dengan cara survei ya kepada pihak pengguna layanan kita, stakeholder. Kita kan melayani stakeholder KPKN Purwakarta, mempunyai layanan seperti pengelolaan kekayaan negara, kemudian lelang, kemudian piutang, kemudian penilaian gitu. Jadi nanti teman-teman stakeholder ini yang akan memberi penilaian kepada kita apakah kita itu udah benar-benar ya bisa melakukan bisa membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi seperti itu. Oh iya. Seperti itu. Jadi tadi ya dijelaskan Mbak Etik, Pak Raya, itu ada dua yang terlibat, itu ada dua pihak ya Pak, eksternal dan internal. Iya, internalnya tadi yang dijabarkan, eksternal juga sangat penting sekali karena wujud dari pelayanan publik itu ya kita melayanin ya. Iya. Gitu. Ya Mbak Etik, terus juga setelah WBK selesai apa itu kelanjutannya? Stop atau gimana? Integritas atau itu gimana? Ya terus nggak stop ya, karena kita ada juga nanti untuk berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Jadi WBK ini harus terus berlanjut. Kita pelayanan publik kita harus selalu istilahnya bebas dari korupsi. Tapi korupsi kan dibentuk kita pribadi dengan eksternal ya, pengguna layanan juga mendukung kepada kita. Makanya Sobat Baraya, pengguna layanan KPKN Purwakarta, dukung kami dalam melakukan pembangunan ZI WBK ini. Salah satunya dengan cara korupsi kan akarnya tetap gratifikasi ya, Pak Sony ujung-ujungnya. Jadi mari kita sama-sama untuk seperti ini nih, tag ini, pin kita ini apa sudah menunjukkan stop, tangannya stop. Ini tulisannya apa tuh? Macam-macam, suap, pungli, korupsi dan gratifikasi. Makanya kita harus budayakan no korupsi itu ASON. Jadi mulai dari kita pribadi, kemudian kita otomatis kan kita kalau kita pribadi udah menanamkan istilahnya menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan ya ASON, karena Sobat Baraya kita selaku insan Kementerian Keuangan punya nilai-nilai Kementerian Keuangan, ada integritas, kemudian profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Jadi terutama untuk pengendalian diri gitu, integritas harus kita jaga nomor 1 ya, integritas harus di dada. Ini pesan Bu Menteri itu, jaga selalu integritas kita. Integritas ini yang akan nanti mempengaruhi keseluruhan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kita dengan integritas melayani dengan profesional, kemudian bersinergi dengan internal maupun eksternal, kemudian memberi pelayanan dengan baik, dan kita harus menuju kesempurnaan terus menerus. Jadi selalu konsisten melakukan pelayanan yang lebih baik. Jadi itu ya Sobat Baraya, teman-teman pengguna layanan KPKNL Purwakarta, dukung kami untuk berkolaborasi mewujudkan KPKNL Purwakarta untuk bisa meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Jadi terus terang kerja kita untuk pembangunan ini diukur oleh teman-teman dari seluruh pengguna layanan KPKNL, stakeholder siap. Makanya kita selalu ini termasuk mengkampanyekan dukungan, juga mengkampanyekan untuk pengendalian gratifikasi. Jadi no gratifikasi. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Nanti itu nilas titik akan rusak oleh susu sebelanga. Kata ASON tadi di balik layar. Jadi harus kita selalu tanamkan di dalam hati, pikiran, perbuatan, ucapan, dan tindak lanjut kita gitu. Itu benar juga kata Bu Menteri juga, jangan hargailah integritas kita itu dengan sebesar rupiah, karena integritas itu tidak ada harganya ya. Dan mungkin yang tadi disampaikan Mbak Etik juga
jangan coba-coba atau jangan goda lah pegawai-pegawai kami di lingkungan KPKNL Purwakarta khususnya. Siap. Atau semualah ASN-ASN di lingkungan negara Republik Indonesia juga jangan. Betul. Karena ini juga kita sudah itu ya melayani pengaduan melalui berbagai alat ya, Pak Akson, ada untuk kotak pengaduan, kemudian layanan pengaduan kita yang sudah ada di APT itu ada juga layanan pengaduan, kemudian bisa lewat WISE tuh yang WISE Kemenkyu, betul. Kemudian ada sekarang namanya Kemenpan RB itu ada span lapor ya, bisa diakses dimanapun. Jadi terbuka ya. Jadi setiap ada pelayanan yang kurang bagus atau betul, bisa lapor. Bisa gitu, lapor ya, bisa lapor. Terlayanin ya. Betul. Betul gitu jadi, Pak Akson. Kalau ada stakeholder yang perasaan kayaknya diminta uang yang tidak sesuai dengan laporkan, jangan segan-segan untuk melaporkan apabila ada oknum pegawai ya, namanya oknum ya, yang bertindak tidak sesuai dengan kita. Terus terang kita untuk layanan emang ada tarif layanan ya sesuai peraturan itu, dan sudah dipasang tarif layanan di APT. Jadi untuk yang tidak sesuai dengan peraturan kita terus terang tidak pernah memungut layanan gitu. Kalau ada laporkan. Kalau ada laporkan, jangan sungkan-sungkan. Dan kalau apabila ada pelayanan kami yang kurang istilahnya untuk memperbaiki diri kita ya Pak Akson, untuk memperbaiki pelayanan kita, sampaikan kepada kami. Sampaikan kepada kami. Laporan pengaduan tadi ya. Mungkin kalau untuk perbaikan layanan mungkin bisa ke laporan pengaduan atau sampaikan kepada PIC kami yang langsung melayani ya. Kemudian kalau PKN melalui teman-teman kami di seksi PKN untuk maunya kami itu stakeholder itu seperti ini, misalkan jarak jauh kami mau dilayani melalui virtual gitu. Sampaikan kepada kami, nanti akan itulah untuk dasar kita perbaikan layanan kepada stakeholder. Maunya apa? Mari kita berbincang maunya apa untuk kita bisa mengetahui ya. Kalau kita langsung dikasih jeleknya kan kita istilahnya nggak perbaikan kita gimana gitu. Jadi untuk lebih baiknya itu memberi masukan yang bisa membangun kita gitu, dikomunikasikan. Setidaknya kita menata istilahnya menata sama-sama pelayan publik ya. Kan pengguna layanan juga mungkin perbankan, satuan kerja itu juga sama-sama melaksanakan reformasi birokrasi juga ya. Jadi kalau kita sama-sama berjalan sesuai istilahnya sebagai teman dan sama-sama enak, mari kita sama-sama untuk berjalan untuk mewujudkan reformasi birokrasi kan lebih enak ya Pak Akson. Jadi kita ada masukan nih, Mbok, misalkan Mbok ya, ini bahasa Jawa medok banget ya, Mbok ya, Mbok ya gitu. Oh saya maunya gini gitu, sampaikan kepada kami, nanti kita bikinkan suatu inovasi ya, mungkin inovasi perbaikan untuk bisa melayani teman-teman dengan sebaik-baiknya. Kan kalau melayani itu persepsinya mungkin beda ya Akson, kita udah berusaha melayani dengan baik, ternyata perasaan aja itu teman-teman maunya seperti apa kan kita nggak ngerti. Jadi sampaikan kepada kami ya Sobat Baraya, teman-teman stakeholder. Jadi itu ya Baraya, jangan segan-segan, jangan ragu, misalnya ada masukan, ada kritik, sampaikan ke petugas PIC kami di KPKNL Purwakarta, masukannya kurangnya apa. Mata-mata itu bukan untuk jadi negatif, jadi apa, itu menjadi kritik membangun ya, untuk perbaikan ke depannya, segala sesuatu berjalan dengan baik, apa yang diharapkan stakeholder ya bisa terpenuhin. Itu Baraya. Jadi tadi ada pengaduan juga hal-hal yang bersifat prinsip, fraud itu silakan mengadu ke saluran-saluran resmi supaya bisa tertangani dengan pasti. Tidak medsos, tidak cerita ke sana sini, silakan, kita ada sarana pengaduan yang sudah dibangun oleh Mbak Etik dan tim. Sudah dibangun oleh KPKNL Purwakarta. Karena kita itu suatu tim ya. Kita sudah berkomitmen seluruh pegawai KPKNL Purwakarta untuk mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Jadi kalau ada satu oknum yang itu tolong beritahukan gitu kan, untuk lebih baik, karena kita sudah berkomitmen. Kalau komitmen itu sudah kita langgar,
kan kita otomatis sudah dapat penilaian yang jelek kan dari teman-teman sobat Baraya pengguna layanan. Jadi internal maupun eksternal itu sangat berpengaruh sekali. Iya, itulah Baraya. Jadi bukan hanya internal yang kita bangun WBK-nya, tapi eksternal juga sama-sama kita bangun zona integritas. Iya, Integritas namanya ini itu apa? Sama-sama. Apa itu namanya? Integrity, Island of Integrity of Integrity, Island. Jadi ya, semuanya Integrity itu of bukan dalam Island, satu ya sisi aja, betul. semua area. Jadi mari kita sama-sama membangun, mewujudkan semua itu wilayahnya, integritasnya mari kita jaga gitu ya untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Oke, Siap. itu juga seperti kita tepuk tangan ya. Nggak mungkin kan cuma satu sisi Iya. aja. Kalau tepuk tangan satu sisi nggak bunyi ya. Betul. Kalau dua bisa bunyi. Iya. Jadi ya integritas juga atau pengendalian gratifikasi juga harus dua sisi. Jangan Iya. coba-coba Iya. kita ditawari, diiming-iming. Insya Allah mungkin pegawai KPKNL Siap. siapin. Karena gratifikasi itu adalah akar dari korupsi. Iya. Bagaimana itu yang kalau merusak kita negeri ini? Iya, bagaimana kita mau mewujudkan wilayah zona integritas wilayah bebas dari korupsi kalau kita aja masih istilahnya tanpa dukungan stakeholder kan tetap ada ya suap gitu-gitu, ada potensi tetap ada ya Pak Ason. Iya, potensi pasti. karena kita saling minimalkan, kita hilangkan. Itu. Iya, mari kita sama-sama, Iya. baik dari kami internal KPKNL Purwakarta maupun dari eksternal pengguna layanan KPKNL Purwakarta. Oke. Begitu Ason. Siap, terima kasih Mbak Etik bincang-bincang kali ini. Tadi juga mengenai WBK itu salah satunya integritas yang harus dijaga, pelayanan publik juga kita harus maksimal lah, jadi kepuasan stakeholder perbaikan. sarana prasarana juga tidak perlu ya pasti ini ya menunjang Diperbaiki, siap. Jadi ya untuk penutupnya Mbak Etik, untuk kedepannya penutupnya stakeholder ini kita sampaikan bahwa kita sudah pembangunan zona integritas yang menjadi harapan. Ya harapannya mari tadi ya kita bersama-sama baik kami selaku internal KPKNL Purwakarta dan selaku eksternal pengguna layanan KPKNL Purwakarta. Untuk eksternal mohon kritik saran masukan kepada kami untuk membangun pelayanan KPKNL Purwakarta itu lebih baik seperti moto kami ya Pak Sony, baik Pak Sony, bersih, kemudian akuntabel, inovatif dan konsisten untuk mewujudkan KPKNL Purwakarta yang lebih baik. Jadi ada kolaborasi antara eksternal dan dengan internal kami untuk mendukung pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi KPKNL Purwakarta. Selalu dukung kami. Iya, itu dia harapan dari kita semua ya. Kita juga semoga semuanya dapat WBK semuanya integritas semua instansi menjadi pemerintah. Jiwa kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, integritas itu menjadi sesuatu yang sudah tertanam. Betul. Itu aja sih Pak Raya yang sudah kita bincang-bincang hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita doakan semuanya itu bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan kita juga lepas masker Bu Etik ya. Iya, kita sudah booster 3. Udah booster 3. Udah booster tes ketiga. Insya Allah kita sehat secara lahir dan batin juga ya pasti ya. Udah sehat dan semangatnya tetap kita jaga dan semangat. Itu penutup dari Mbak Etik. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya di kanal On Air KPKNL Purwakarta dengan materi-materi lainnya yang lebih menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.